Bagaimana bisa seorang pemain yang pernah menjuarai Eropa bersama Nathan Ake justru berakhir sebagai rekrutan darurat di salah satu klub terkecil di Eredivisie? Ini bukan sekadar opini, ini paradoks faktual. Di satu sisi, ada seorang gelandang jenius yang dijuluki The Professor, seorang arsitek lini tengah yang visinya bahkan dipuji legenda sekelas Cesc Fabregas. Tapi di sisi lain, ada pria yang sama persis yang pada musim panas 2024 mendapati dirinya terdampar tanpa klub, diabaikan oleh pasar yang seharusnya memujanya. Situasi ini, kalau kita jujur, terasa absurd. Ini setara dengan seorang insinyur kepala tim Formula 1 yang diabaikan oleh semua tim besar, lalu akhirnya diterima bekerja untuk mengganti oli di bengkel lokal. Inilah teka-teki Tom Haaye, dan untuk memecahkannya, kita tidak hanya perlu melihat apa yang terjadi, tapi juga mengapa sistem sepak bola Eropa membiarkannya terjadi. Mari kita bedah. Jauh sebelum julukan itu ada, Tom Haaye adalah janji murni. Produk Akademi Elit AZ Alkmaar. Ia adalah jantungnya generasi emas Belanda. Pada 2012, ia menjadi pemain inti timnas U17 yang menjuarai Eropa, sebuah tim yang digadang-gadang sebagai masa depan sepak bola oranye. Ia berdiri bahu-membahu dengan calon bintang seperti Nathan Ake, bukan sebagai pendukung, tapi sebagai metronom utama mereka. Ia adalah otak di balik mesin juara itu. Ekspektasi yang dibebankan padanya jelas luar biasa besar. Tapi karir di level senior adalah binatang yang berbeda, yang seringkali melahap janji-janji masa muda. Perjalanannya setelah AZ bukanlah garis lurus ke puncak, melainkan sebuah labirin. Ia berpindah-pindah dari AZ ke Willem II, lalu mengambil resiko dengan petualangan di Serie B Italia bersama Lecce. Sebuah langkah yang ternyata terlalu tinggi dan sulit. Gaya sepak bolanya yang sangat taktis dan fisik di sana seakan meredupkan kilaunya. Ia kembali ke Belanda, sempat membela AD Den Haag sebelum akhirnya mendarat di NAC Breda di Divisi 2. Bagi dunia luar, ini seolah menjadi konfirmasi bahwa seorang talenta emas telah kehilangan arah. Tapi justru di sanalah, jauh dari tekanan dan sorotan media, sang profesor menemukan kembali laboratoriumnya. Di NAC Breda, ia melepaskan beban ekspektasi dan mulai bermain dengan kebebasan. Ia menjadi kapten, pemimpin tak terbantahkan, dan pusat dari segala permainan timnya. Ia tidak hanya bermain baik, ia mendikte permainan. Performanya yang konsisten dan dominan jadi terlalu bagus untuk diabaikan. Akhirnya, pada Januari 2022, Heerenveen, sebuah klub Eredivisie yang solid, memutuskan sang pengembara ini pantas mendapatkan kesempatan kedua di panggung utama. Dan di Heerenveen, janji itu akhirnya meledak jadi kenyataan. Disinilah julukan The Professor lahir secara organik dari para komentator yang terpesona. Karena di lapangan, Haaye bukan sekadar bermain sepak bola, ia seolah memecahkan soal fisika. Ia adalah titik tenang di tengah badai, sang grandmaster catur di lapangan rumput yang melihat 5 langkah ke depan saat pemain lain masih sibuk dengan langkah pertama. Umpan-umpannya bukan cuma tendangan biasa, itu adalah kalkulasi sudut, kecepatan, dan waktu yang presisi. Bahkan pelatihnya, Kees van Wonderen, secara terbuka membangun seluruh filosofi tim di sekelilingnya, menyebutnya pemain yang membuat seluruh tim bermain lebih baik. Pasar Eropa yang tadinya ragu, kini memperhatikan dengan seksama. Pada Januari 2024, Como 1907, sebuah klub ambisius yang didukung dana besar dan visi dari Cesc Fabregas, mengidentifikasinya sebagai target utama. Kesepakatan personal telah tercapai. Ini seharusnya menjadi momen validasi tertinggi, puncak dari kebangkitannya. Lalu, dalam sekejap, semuanya runtuh. Di hari-hari terakhir jendela transfer, Heerenveen secara sepihak membatalkan kesepakatan. Alasan resmi mereka gagal menemukan pengganti. Logikanya begini, menahan pemain kunci yang kontraknya akan habis 6 bulan lagi, dan dengan begitu menghalangi kepindahan impiannya, itu sama saja seperti menolak menjual payung terakhir Anda di tengah badai, hanya karena stok jas hujan belum datang. Sebuah keputusan yang secara teknis mungkin bisa dibenarkan, namun secara praktis, absurd dan merusak. Dan disinilah teka-teki ini terjawab sepenuhnya. Anda pasti bertanya, jika dia sudah bebas transfer pada 1 Juli, mengapa Como tidak langsung merekrutnya? Jawabannya cuma satu kata, momentum. Begini, pada bulan Juli, Como sudah jadi klub Serie A.
pesta promosi sudah selesai, dan realitas baru kini bergulir. Fokus mereka bukan lagi mencari pemain untuk membawa mereka promosi. Mereka kini mencari pemain bintang untuk bertahan di kasta tertinggi Italia. Targetnya berubah, anggarannya membesar, dan jendela peluang untuk Haye tertutup rapat. Dan bagi klub-klub lain, statusnya sebagai free agent justru jadi bumerang. Momentum emasnya di Januari telah menguap. Ia sekarang hanyalah satu nama di antara ratusan pemain bebas transfer lainnya. Seorang pemain berusia 30 tahun yang dianggap tidak cukup baik untuk dipertahankan klub lamanya. Ironisnya, pasar Eropa yang terobsesi dengan pemain pintar justru mengabaikannya karena metrik yang dangkal. Ini sama saja seperti sebuah galeri seni di Amsterdam yang menjual lukisan Van Gogh di tumpukan poster diskon hanya karena bingkainya dianggap ketinggalan zaman. Maka penandatanganan kontraknya dengan Almere City bukanlah sebuah kemenangan. Itu adalah sebuah keharusan, sebuah kontrak pembuktian di panggung kecil untuk tetap relevan. Namun saat nilainya di Eropa merosot tajam, di belahan dunia lain, sebuah kerajaan baru justru sedang menantinya. Saat karir klubnya berada di titik terendah, statusnya sebagai pemain timnas Indonesia justru mencapai puncaknya. Debut melawan Vietnam dan gol krusial ke gawang Filipina mengubahnya menjadi pahlawan nasional. Di sini, ia tidak dinilai dari umur atau status bebas transfernya. Ia dinilai dari kontribusinya, dari kebanggaan yang ia wakili. Dan inilah resolusi yang paling pas. Kepindahannya ke Persib Bandung bukan lagi sekadar transfer. Ini adalah sebuah penobatan. Ini adalah transisi dari sekadar sekrup cadangan dalam sebuah mesin menjadi mesin utama dalam sebuah mobil balap yang baru. Dari diabaikan oleh pasar yang dingin dan kalkulatif, menjadi dipuja oleh jutaan penggemar yang hangat dan penuh gairah. Karena terkadang, untuk benar-benar dihargai, seorang profesor tidak butuh laboratorium yang lebih besar. Ia hanya perlu menemukan audiens yang siap mendengarkan kuliahnya. Dan bagi Tom Haye, jutaan orang kini telah siap.